Pohon, kasih gua. Apa ini, Ril? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Artis TV dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Artis TV. Dan tentunya kali ini kami hadir untuk sahabat-sahabat semua pecinta sinetron Samudra Cinta dan fans Hijab di seluruh Nusantara. Ya sahabat-sahabat, kita tahu bahwa tadi malam bagaimana kejadian tatkala Samudra dan juga Pak Gio yang tengah pulang dari rumahnya Tio menyimpan sebuah buku harian, dan tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah telepon dari Ibu Lila bahwa terjadi sesuatu pada Pak Rusdi, dan akhirnya mereka pun akan kembali lagi ke penjara sahabat-sahabat ya, karena telah terjadi sesuatu pada Pak Rusdi. Namun ketika di perjalanan akhirnya Samudra dan Pak Gio ini bertemu dengan Kayla dan juga Alan sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya mereka pun di sana berhenti dan bermain terlebih dahulu dengan Kayla sahabat-sahabat. Dan kita lihat bagaimana rasa bersalahnya Samudra ketika ia bertemu dengan Kayla sahabat-sahabat. Putri saya berhutang maaf sama dia yang besar, Pak, karena saya tidak bisa membesarkan dia. Iya sahabat-sahabat, keharuan terjadi pada Samudra ketika ia memeluk Kayla dan ia meminta maaf bahwa dirinya tidak bisa membesarkan Kayla selama ini, karena ya kita tahu bahwa memang Kayla hilang selama 4 tahun. Dan akhirnya rasa kerinduan akan Papa Bucin dan Mama Kusut ini Kayla luapkan kepada Samudra. Dan di sana pun terlihat bagaimana Kayla menangis karena Samudra pun meminta maaf atas kejadian yang kemarin ketika mereka sedang dites DNA. Dan akhirnya ini Kayla pun memaafkan Samudra dan juga Cinta sahabat-sahabat. Dan akhirnya mereka pun bermain bersama. Dan setelah usai bermain, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke lapas tempat di mana Pak Rusdi ditahan sahabat-sahabat. Dan di sana Samudra dan juga Pak Gio melihat bagaimana keadaan Pak Rusdi yang sangat-sangat mengenaskan. Itu semua karena ulah Pak Gio sahabat-sahabat ya. Yang mana Pak Gio telah melaporkan atau atas apa yang telah didengar oleh Pak Rusdi kepada polisi, sehingganya dalam pengeboman tersebut mencari siapakah orangnya, dan akhirnya didapatlah Pak Rusdi. Dan akhirnya menjadi bulan-bulanan teman-temannya yang dipenjara tuh Pak Rusdi sahabat-sahabat ya. Kemudian sahabat-sahabat, dari situ akhirnya mereka pun pulang. Dan tentunya di sini ia ingin kembali ke rumah, namun tiba-tiba di perjalanan sahabat-sahabat ia mendapatkan sebuah halangan tuh, dimana itu adalah halangan yang dilakukan oleh Ariel CS sahabat-sahabat. Pohon, kasih gua. Apa ini, Ril? Iya sahabat-sahabat, ini terjadi karena kita tahu bahwa tadi malam bagaimana usaha yang dilakukan oleh Samudra untuk menjebak Ariel itu berhasil, dimana kali ini istrinya Tio bersama para orang-orang suruhan dari Samudra pun membuat sebuah sandiwara ketika mereka sedang berada di rumah sakit ya. Di sana istri Tio diantarkan sebuah parcel, dan dimana di situ ia katakan itu adalah dari Pak Samudra. Kemudian ketika para orang suruhan Samudra ini akan keluar, tiba-tiba saja ia membicarakan tentang kenapa Pak Samudra berbuat baik kepada Tio, padahal dia adalah orang yang melakukan pemboman Hotel Grand Nusa. Dan akhirnya di situ pun ia diceritakan bahwa Tio itu istrinya Tio akan memberikan informasi tentang Tio. Bahkan ia pun
sempat menulis di sebuah buku harian tentang kegiatan sehari-harinya, dan pastinya di situ ada yang tertulis tentang siapa yang menyuruh dia untuk melakukan pengeboman Hotel Grand Nusa, dan akhirnya itu pun didengar oleh para orang-orang suruhan daripada Ariel, dan akhirnya itu pun dilaporkan terhadap Ariel, sahabat-sahabat, dan sehingganya terjadilah sabotase mobil yang kini telah dilakukan Ariel, di mana dia meminta bukti-bukti tentang pengeboman Hotel Grand Nusa, padahal itu hanyalah jebakan dari Samudra. So sweet banget. Kita sudah memegang bukti kalau Ariel ini adalah dalang dari pengeboman Hotel Grand Nusa. Kemudian di sisi lain, sahabat-sahabat, ketika Ariel menyabotase mobilnya Samudra, dan di situ pun ternyata ada Kak Andra, dan langsung saja Kak Andra menanyakan apa yang telah terjadi. Kemudian Gio pun menjelaskan bahwa kini ia sudah mendapatkan bukti-bukti tentang siapa yang melakukan pengeboman Hotel Grand Nusa, sahabat-sahabat. Karena kita tahu bahwa tadi malam Samudra dan juga Pak Gio yang memasuki rumahnya Pak Tio, dan ia pun di sana menyimpan sebuah buku harian yang mana itu adalah satu jebakan untuk Ariel agar Samudra bisa mengetahui sebenarnya siapa orang yang melakukan pengeboman ini. Dan ternyata siasat ini pun terbukti berhasil, sahabat-sahabat, dan ini sudah beberapa kali Samudra pakai ya. Bahkan ketika pertama dipakai itu untuk Ariel, waktu untuk melepaskan atau mencari tahu siapa yang telah menyekap Samudra ketika itu di makam, sahabat-sahabat ya. Kemudian kemarin yang kedua, siasat ini dilakukan untuk mengelabui Pak Damar untuk mencari tahu di mana keberadaan Dodo ya, dan itu pun berhasil. Begitu juga dengan kali ini, siasat Samudra pun berhasil mengelabui Ariel, sahabat-sahabat, sehingganya kini Samudra dan Pak Gio akan mengetahui siapa sebenarnya dalang dibalik orang yang melakukan pemboman terhadap Hotel Grand Nusa, dan akhirnya di situ pun diketahui bahwa Ariel lah yang melakukan pengeboman Hotel Grand Nusa tersebut. Dan tentu di sini Samudra dan juga Pak Gio pun tidak akan tinggal diam dong. Pasti mereka akan menggelandang Ariel ke polisi atau ke pihak yang berwajib, dan tentunya melaporkan serta memenjarakan Ariel atas tuduhan pemboman Hotel Grand Nusa, sahabat-sahabat. Dan kali ini tentunya Ariel sudah nggak bisa ngelak lagi nih dari tuntutan Samudra dan juga Pak Gio, sahabat-sahabat ya. Oke, mungkin itu saja dulu alur cerita yang dapat kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Kami atas nama Artis TV undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.